untuk nyatakan kasih itu. Saudara, ini yang dibutuhkan. Maka itu di mana saudara berada? Ada orang di situ. Ada orang. Nyatakan kasih Yesus. Ada seorang orang Indonesia di Sydney. Ya, dia sudah tua. Namanya Elizabeth Brookshaw, Tante Elizabeth. Dia orang Kupang. Satu hari dia lagi naik tren, subway begitu. Tiba-tiba dia lihat ada orang lagi tunggu tren. Dia nggak kenal. Tapi Roh Kudus bicara pada dia. Sampaikan pada orang ini. Jantungnya lagi bermasalah. Dia harus perlu Yesus. Saudara bayangkan. Orang bule diinjili. Mati. Nyumpai. Sampai dikatakan. Pelacur kamu. Oke. Tapi aku katakan ini. Kamu perlu Yesus. Jantungmu lagi bermasalah. Dan ini kartu namaku. Mungkin kamu perlu. Anehnya diambil oleh orang ini. Saudara, seminggu kemudian, orang ini, Tante Elizabeth, dapat telepon dari satu rumah sakit. Dia kaget. Kamu dicari oleh orang ini. Saya nggak kenal. Tapi orang ini perlu kamu. Lagi desperate, lagi gawat ini. Siapa? Dia datang, saudara. Dia kaget. Orang di stasiun itu. Dalam keadaan parah, betul jantung lagi bermasalah. Dan dia sedang koma. Jadi sebelum koma, dia itu ngeluarin kartu nama itu, tolong hubungi orang ini. Saudara dalam keadaan koma, karena ini permintaan, maka Tante Elizabeth doakan orang ini lewat kuping. Dan Tuhan buat mujizat. Dan dia bertobat. Nah, sekeras apapun seorang itu, kalau kita baik-baik nyatakan kasih, marah kayak apapun juga, saudara akan ada kebutuhan. Di Indonesia kalau saudara pernah dengar ada seorang hamba Tuhan hebat namanya Andi Yusuf. Dia itu orang Bugis. Andi itu artinya orang bangsawan bagi orang Bugis. Sekarang jadi hamba Tuhan luar biasa, saya kenal dia. Kapan dia bertobat? Ketika dia mau naik bis dari Surabaya ke Malang. Ada anak Tuhan bagaikan traktat. Ada lini salam keras. Wah, dia marah-marah, dia maki-maki. Dia robek traktat itu. Dia sebarkan begitu. Tapi anak Tuhan ini dia doakan. Enggak tahu bagaimana. Waktu dia setelah robek-robek traktat itu dia lemparkan karena dia buang. Ada satu potong yang enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar juga. Itu dicentuh nempel di kerah bajunya ini. Dia enggak tahu. Nah setelah di mobil naik bis itu, dia tuh merasa ada yang ngikuti. Itu ceritanya dia. Siapa ngikuti aku ini? Dia rasa gitu, ada ini siapa ini? Nah, terus dia merasa seperti ada di bajuku itu. Dia ngelihat, dia kaget. Apa ini nempel? Saudara, bayangkan itu robekan saja. Saya lupa kalimat apa dia yang pas robekan itu. Di situ dia mulai berpikir waktu baca sepotong itu saja. Dari situ Roh Kudus bekerja. Akhirnya dia jumpa Yesus. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi jangan pernah kecilkan hal apapun juga dalam hidup ini. Amin. Kalau Roh Kudus gerakan kita bersaksi pada seseorang, lakukan. Kalau orang itu nolak, enggak apa-apa. Karena kita percaya janji Bapa kita, firman gak akan kembali dengan sia-sia. Pasti ada. Inilah contoh-contoh bagaimana kita bisa jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Mazmur 119 ayat 71. Ingat, tadi Hagar disuruh apa oleh Tuhan? Suruh balik untuk apa? Ditindas, dipukulin. Oke. Nah kita lihat ini sekarang. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Amin atau aman? Amin. Tertindas kok baik ini bagaimana Tuhan ini? Inggrisnya apa? Please, read Michael. It's good for me that I have been afflicted. Afflicted. Yeah, and then continue. That I may learn your status. Yeah. Amin, saudara. Tertindas itu baik, afflicted itu good. Karena kita bisa belajar apa yang Papa mau nyatakan kepada kita. Maka itu jangan hindari penderitaan. Enggak amin lagi.
Jangan hindari kesulitan. Ya enggak. Jangan lari dari tekanan. Jangan. Itu indah. Ada satu yang luar biasa. Semua kita, walaupun nggak bisa beli ataupun nggak mau, tapi semua kita pasti suka namanya mutiara, pearl. Betul nggak? Itu luar biasa. Saudara pernah tahu? Kalau nggak ada kerang yang setengah mati, nggak cuma menderita, itu nggak ada mutiara. Dulu waktu saya masih kecil, saya pikir, jangan tertawa ya janji ya. Saya pikir mutiara itu telurnya kerang. Tapi enggak, jangan tertawa kok tertawa. Awas ya. Tapi enggak tahu. Tapi setelah belajar, bukan telurnya kerang. Itu gara-gara kerang kelilipan, saudara. Tahu kerang kelilipan? Waktu dia buka rumahnya untuk cari makan, ada sebutir pasir kecil ikut masuk. Bayangkan. Ganjal bukan? Nah dia kan nggak punya tangan untuk mengeluarkan pasir kecil itu. Wah dia kesakitan, saudara, dia kesakitan. Lalu dengan badannya dia goyang terus. Bisa bayangkan itu ya? Dia ingin keluarkan barang itu, tapi nggak bisa. Makin dia gosok, itu tererosi kulit kerang bagian dalam itu, dan terus membuat bulatan-bulatan terus. Maka itu jarang sekali kerak mutiara itu bulat rata, itu jarang. Karena tergantung dia gayanya kayak apa, gosoknya nggak tahu. Nah, jadi kalau nggak ada kerang menderita, nggak akan ada mutiara. Maka itu mari kita melatih diri untuk ditindas itu. Amin. Itu baik sekali. Amin. Jangan lupa stood in his council. Berdiri di dewan musyawarahnya, dengarkan dia memutuskan apa kepada kita. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Dan tiap hari, sadarlah tiap kali bangun, bersukacitalah. Sadar Tuhan memerlukan aku, bukan untuk sombong. Amin.